Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 1 Desember 2022, acara rapat paripurna hari ini adalah pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. 3. Pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama pertahanan. Sekarang kami menanyakan, apakah acara rapat dapat disetujui? Terima kasih. Sedang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Presiden RI yaitu nomor R60/Pres/11/2022 tanggal 23 November 2022 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Selain surat dari Presiden, pimpinan DPR telah menerima 3 pucuk surat dari DPD RI yaitu nomor PU 01/3567A DPD RI 10/2022 tanggal 31 Oktober perihal penyampaian RUU usul inisiatif DPD RI. 2 PU .02/3657B DPD RI /10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal penyampaian pandangan DPD RI. 3. PU .023657C DPD RI /10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal penyampaian hasil pengawasan DPD RI, dan 1 pucuk surat dari BPK RI nomor 195-S-1/11/2022 tanggal 3 November 2022 hal usulan 3 nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2022. Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara rapat pertama pada paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang Tatip yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau pansus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili. Berkenan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Insinyur Bambang Wuryanto, MBA, untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Laporan Komisi 3 DPR RI mengenai pembahasan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU tentang KUHP dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 6 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang dan para wakil ketua DPR RI, yang terhormat anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM ad interim yang mewakili pemerintah, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama,
marilah kita panjatkan puji syukur kehadiratnya. Karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat. Komisi 3 DPR RI pada saat ini akan menyampaikan laporan atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat 2. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan bahwa berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia nomor R35/Press/06/2015 tertanggal 5 Juni 2015 dan telah ditindaklanjuti dengan rapat BAMUS tertanggal 24 Juni 2015. Karena di surat Presiden berarti RUU ini adalah inisiatif pemerintah. Kemudian atas dasar BAMUS menugaskan Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah terkait dengan RUU tentang KUHP. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2015, Komisi 3 DPR RI telah menindaklanjuti dengan menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, membahas RUU tentang KUHP ini dan melakukan pembentukan panja. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, dapat kami sampaikan secara singkat bahwa panja telah melakukan serangkaian proses kegiatan dalam rangka pembahasan dan panja juga telah melakukan pendalaman dengan berbagai kegiatan sebagaimana halnya kunjungan kerja hingga seminar atau diskusi sekaligus menggali aspirasi masyarakat dan melakukan pengayaan materi. Panja melakukan pembahasan intensif selama periode waktu 29 Oktober 2015 dengan menyelesaikannya pada tanggal 15 September 2019. Perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana yang ada di Republik Indonesia dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. RUU tentang KUHP ini telah membawa misi dekolonialisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi tentang hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama ini, yaitu 76 tahun lebih, telah berperan sebagai sumber utama hukum pidana di Indonesia. Namun keberadaan pengaturan dalam KUHP saat ini sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembaruan guna mengakomodir perkembangan hukum pidana sekaligus sebagai upaya penciptaan pembangunan hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi produk hukum sebagai hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana yang bersifat kultural. RUU tentang KUHP juga menandai berbagai perkembangan hukum modern di masyarakat dengan sasaran dan tujuan antara lain untuk menjamin kepastian hukum. Yang pertama, diharapkan ada kepastian, menjamin kepastian hukum. Yang kedua, menciptakan kemanfaatan dan keadilan dalam proses pemidanaan terhadap terpidana. 3, proses pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan konflik hukum di dalam masyarakat dengan tetap menegakkan norma-norma hukum. Yang kelima, meningkatkan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM yang sesuai dengan HAM Republik. Dan keenam, memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia.
Panja RU tentang KUHP telah melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sehingga Panja telah melaporkan hasilnya pada Komisi 3 DPR RI. Beberapa hal yang menjadi substansi krusial pada saat pembahasan diantaranya adalah penerapan asas legalitas material, penerapan doktrin ultimum, remedium, dan restorasi justice, perluasan subjek hukum pidana, dan penyesuaian berbagai tindak pidana di luar KUHP. Selanjutnya RUU tentang KUHP telah mendapatkan persetujuan tingkat 1 pada rapat kerja Komisi 3 DPR RI, yaitu pada tanggal 18 September 2019. Seluruh fraksi pada saat itu bersama pemerintah telah bersepakat RUU untuk dapat dibawa ke dalam rapat paripurna guna mendapat persetujuan di tingkat 2. Namun begitu, melalui surat Menteri Hukum dan HAM nomor M.PR.05.01/38 tertanggal 26 September 2019, pemerintah meminta penundaan dalam rangka kebutuhan pemerintah untuk melakukan diskusi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat untuk memulai perspektif yang simetris. RUU tentang KUHP selanjutnya ditetapkan menjadi RUU operan, carry over, dan akan disahkan DPR masa bakti 2019-2024. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan surat Wakil Ketua DPR RI, strip Korpolkam, nomor PIM, nomor PW, strip 091, 88 strip DPR RI, strip Romawi 8, strip 2020, tertanggal 13 Agustus 2020, perihal penyelesaian pembahasan RUU tentang KUHP dan RUU tentang pemasarakatan, bahwa Komisi 3 DPR RI telah mendapatkan penugasan untuk kedua hal tersebut, yaitu hal RUU KUHP dan RUU tentang pemasyarakatan. Atas dasar penugasan tersebut, Komisi 3 DPR RI melalui surat pimpinan DPR RI nomor LG strip 09978 DPR RI strip Romawi 8 strip 2020 tertanggal 31 Agustus 2020. Hal undangan rapat kerja telah mengundang Menteri Hukum dan HAM RI pada 7 September 2020 guna membahas tindak lanjut undang-undang atau RUU carry over tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, RUU tentang KUHP ini kemudian telah ditetapkan dalam daftar prioritas legislatif nasional di tahun 2022. Maka pada 25 Mei 2022, Komisi 3 melaksanakan rapat dengan pendapat dengan pemerintah untuk membahas mengenai tindak lanjut dan hasil sosialisasi RUU tentang KUHP dan RUU tentang pemasyarakatan. Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal khususnya terkait dengan mekanisme untuk menindaklanjutin RUU jenis carry over, yang salah satunya adalah RUU KUHP yang sesuai dengan mekanisme ketentuan perundangan. Komisi 3 DPR RI juga menyampaikan surat nomor B-11302 strip LG.02.02 strip 06 strip 2020 tertanggal 13 Juni 2022 perihal penyelesaian RUU carry over. Adapun surat tersebut berisikan bahwa Komisi 3 meminta pimpinan DPR RI berkirim surat kepada Presiden RI guna menyampaikan kesiapan Komisi 3 DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan RUU carry over tersebut kepada Presiden Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, pada tanggal 6 Juli 2022, masa persidangan 5 tahun sidang 2001-2002, Komisi 3 melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas mengenai
penyerahan draft RUU tentang KUHP yang telah dilakukan penyempurnaan. Rapat ini menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa Komisi 3 DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk menyelesaikan RUU tentang KUHP untuk diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai mekanisme ketentuan perundangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi 3 DPR RI telah meminta pemerintah untuk menyampaikan hasil sosialisasinya dan dialog publik terkait dengan RUU KUHP pada 6 Juli 2022, 3 Oktober 2022, dan 9 November 2022 dalam rangka melakukan pembahasan terhadap draft RUU tentang KUHP, hasil penyempurnaan sesuai dengan hasil sosialisasi dan dialog publik tersebut. Adapun beberapa isu krusial yang telah berkembang di masyarakat dan mendapat pembahasan, di antaranya adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, penerapan pidana mati, tindak pidana penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana terhadap pemerintah dan tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan, contempt of court, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana khusus. Seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI juga telah menyampaikan pendapatnya melalui DIM, daftar inventaris masalah terhadap draft RUU KUHP tersebut. Komisi 3 DPR RI dan pemerintah juga telah menindaklanjuti seluruh pendapat dan masukan terhadap draft RUU KUHP. Dalam pembahasan yang terbuka dan penuh kehati-hatian, beberapa isu krusial tersebut kemudian telah dilakukan penyesuaian, baik secara substansi maupun redaksional, penambahan penjelasan hingga terdapat penghapusan pasal atau substansi agar sesuai dengan peraturan perundangan dan kepentingan masyarakat luas, sehingga pada 24 November 2022, Komisi 3 DPR RI dan pemerintah telah bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan menyetujui agar RUU tentang KUHP dapat dibawa dalam rapat paripurna ini untuk mendapatkan persetujuan. Jadi draft akhir adalah 24 November 2022. Perlu kami sampaikan juga bahwa pembahasan RUU tentang KUHP merupakan langkah besar bangsa. Langkah besar bangsa Indonesia mereformasi hukum pidana dalam rangka negara hukum yang demokratis. Baik DPR RI melalui fraksi-fraksi maupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin mendengarkan aspirasi maupun masukan dari masyarakat, akademisi, praktisi hukum, agar supaya RUU tentang KUHP dapat menghadirkan sebuah produk hukum pidana yang material khas Indonesia. Muatan RUU tentang KUHP yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jera dan pembalasan, tapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Penyempurnaan RUU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan bertindak sewenang-wenang dari para penegak hukum. Dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, contempt of court, dan pasal-pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat dicarikan jalan tengahnya. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, demikian laporan Komisi 3 DPR tentang hasil pembahasan RUU tentang KUHP. Kami berharap agar RUU tentang KUHP mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden pada pemberitaan tingkat 2 dalam forum rapat paripurna pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa RUU tentang KUHP ini sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam mereformasi hukum pidana nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman
Kami juga berpandangan bahwa urgensi RUU tentang KUHP sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam melakukan reformasi di bidang hukum, sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta sesuai dengan prinsip persamaan dan hak asasi manusia. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Sekretariat, dan tenaga ahli Komisi 3 DPR RI, pemerintah, serta tim ahli pemerintah yang terdiri dari para guru besar hukum pidana, termasuk para guru yang telah mendahului almarhum karena panjangnya pembahasan ini, seperti Profesor Muladi. Dan seluruh pihak yang telah membantu Komisi 3 dalam menjalankan tugasnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, media massa, baik cetak, elektronik, dan seluruh pihak yang telah menyampaikan seluruh masukannya, kritik, dan saran kepada kami untuk dapat menghasilkan RUU tentang KUHP yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan kultur masyarakat. Demikian laporan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pimpinan Komisi 3 tertanda. Ketua, yes. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Merdeka! Interupsi pimpinan 413 fraksi PKS. Interupsi pimpinan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Menurut hasil laporan dan pemantauan kami, seluruh fraksi di Komisi 3 telah menyetujui keputusan tingkat 1. Namun ada beberapa catatan dari fraksi PKS. Saya sampaikan kesempatan satu kali untuk menyampaikan pada rapat paripurna sebelum saya meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi. Hanya catatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Menteri Menkumham, teman-teman Komisi dan anggota paripurna. Saya Iskan Kolbalubis, anggota Komisi 8 DPR RI, fraksi PKS, Dapil Sumut Sumatera Utara II, menyampaikan bahwa fraksi PKS masih punya 2 catatan terhadap rancangan undang-undang ini. Pertama adalah pasal 240 yang menyebutkan yang menghina pemerintah lembaga negara dihukum 3 tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta supaya pasal ini dicabut, dan kemarin juga mahasiswa sudah demo di depan ini. Dan ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi. Waktu reformasi saya termasuk ikut demo di DPR ini. Tiba-tiba pasal ini akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal ini akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang. Apalagi pasal 218 menghina presiden dan wakil presiden. Kalau yang pasal 240 itu adalah lembaganya. Di seluruh dunia, rakyat itu harus mengkritik pemerintahnya. Tidak ada yang maksum, yang tidak punya dosa, hanya para nabi. Presiden pun harus dikritik. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini.
Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting, sudah diputuskan di sana nggak penting. Baik, kalau begitu Sebentar, kasih saya waktu dulu. catatan sudah kita terima Nggak, ini karena ada fraksi yang- PKS sudah sepakat dengan Ya, catatan. saya wakil Catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh 3 fraksi menit PKS. hak saya bicara. Jangan Ini- kamu jadi diktator Bukan. di sini. Ini Anda Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi Jangan PKS. Pak Supri jadi diktator di sini. Saya Saya hanya jadi minta 3 diktator. menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu jangan disahkan jadi menjadi undang-undang. diktator ya. Ya. Iya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Baik, Terima kasih. saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan atau menyampaikan catatannya pada sidang paripurna pada hari Saya ini. ngomong aja 3 menit, Bapak tidak kasih. Tetapi fraksi PKS malah Ya, ingin mentang-mentang mencabut Bapak jadi dan- ketua di situ. dan Hak rakyat kau ambil. mengingkari apa yang sudah disampaikan. Itu nggak demokrasi namanya, Pak. Saya 3 sudah menit demokrasi, aja Pak. kalau nggak kasih. Semoga kamu mendapat hidayah dari Tuhan. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah. Kami persilakan. Izin Ketua. Pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini dapat hadir dalam rapat paripurna rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat pertama dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita semua mengharapkan semoga rencana undang-undang tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Dengan disetujuinya rencana undang-undang KUHP dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP, peninggalan warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana, maupun perkembangan nilai-nilai, standar, serta norma yang hidup, perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, dan sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggung jawab. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat hadirin dan sidang yang kami muliakan. Rencana Undang-Undang KUHP merupakan salah satu rencana undang-undang yang disusun dalam satu sistem kodifikasi hukum nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda.
Sejak kemerdekaan, KUHP warisan kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, telah berkembang secara masif dari azas hukum pidana umum yang diatur dalam dikodifikasi. Bahkan hukum pidana yang dari mana asalnya tersebut, Wetboek van Strafrecht, telah lama diubah oleh Belanda sendiri. Perkembangan ini berjalan baik dengan hukum pidana murni maupun hukum pidana administratif, termasuk peraturan daerah. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan 3 hal utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, Criminal Act, perumusan pertanggungjawaban pidana, Criminal Responsibility, dan perumusan sanksi, baik berupa penjatuhan pidana, punishment, maupun pemberian tindakan. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana yang terjadi perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan melakukan upaya rekodifikasi yang mencakup konsolidasi dan sinkronisasi peraturan hukum pidana baik vertikal maupun horizontal ke dalam satu kitab undang-undang yang sistematis. Upaya rekodifikasi ini menghasilkan rencana undang-undang KUHP. Pembentukan rencana undang-undang KUHP telah melalui langkah panjang, dimulai sejak Seminar Hukum Nasional pertama pada tahun 1963. Walaupun telah melalui waktu yang tidak sebentar dalam pembentukannya dan silih bergantinya akademisi maupun praktisi dan yang duduk dalam tim pembentukannya, serta melalui koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan keahliannya. Namun, rencana undang-undang KUHP yang disusun tersebut tetap dijaga agar sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaharuan hukum pidana. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ketua Komisi 3 sudah menyampaikan perjalanan panjang dari rencana undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini. Mulai dari periode sebelumnya, bahkan pada periode pemerintahan Bapak SBY. Jadi perdebatan panjang ini kami mohon agar kita seluruh masyarakat, kami telah berupaya untuk mengakomodasi sebaik-baik mungkin apa menjadi perdebatan dan isu-isu penting yang menjadi perbedaan pendapat kita. Namun tentunya lah, pada saatnya kita harus mengambil keputusan historis terhadap rancangan undang-undang KUHP ini untuk meninggalkan warisan hukum pidana kolonial Belanda. Kelihatannya Pak Ketua, agak susah juga meninggalkan warisan kolonial Belanda ini. Banyak juga yang masih mau kita melanjutkannya. Tapi kita sebagai anak bangsa, profesor-profesor, guru-guru kami bahkan para tim ahli yang ada di depan ini, sudah memulai pekerjaan besar ini. Salah seorang, tadi Pak Ketua mengatakan Profesor Muladi. Kami persembahkan rencana undang-undang ini kepada bangsa dan terutama kepada profesor-profesor kami yang telah mendahului menyusun rancangan undang-undang. Mengenai pidana, rencana undang-undang KUHP pidana memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat 3 pidana yang diatur dalam rencana undang-undang KUHP, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Berkaitan dengan pidana pokok, rencana undang-undang KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan pidana denda saja, tetapi menambahkan pidana tutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial dalam konteks restoratif. Perbedaan besar yang perlu digarisbawahi adalah rencana undang-undang KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan pertimbangan terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki kehidupannya atau perannya dalam tindak pidana yang tidak terlalu penting. Selain pidana mati, pidana penjara juga direformasi secara signifikan dalam rencana undang-undang KUHP dengan mengatur pedoman yang berisikan keadaan tertentu untuk sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut antara lain jika terdakwa adalah anak berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan beberapa keadaan-keadaan lainnya. Namun demikian, atas dasar mengutamakan keadilan
Diatur pula ketentuan mengenai pengecualian atas keadaan tertentu di atas terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tindak pidana diancam dengan pidana minimum khusus atau tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat atau tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemudian selain pidana pokok, pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan seperti berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Terhadap pidana tambahan ini, rencana Undang-Undang KHP juga mengatur secara rinci mengenai pedoman penjatuhan masing-masing pidana tambahan. Selain berupa pidana, pelaku tindak pidana, baik orang, anak maupun korporasi, dapat dijatuhi tindakan. Tindakan merupakan perwujudan nyata dari diterapkannya double track system dalam pemidanaan Indonesia. Sebagai contoh, rencana Undang-Undang KHP mengatur secara spesifik tindakan apa yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental atau disabilitas intelektual. Terdapat perluasan pertanggungjawaban pidana sebagai pengakuan atas keadilan. Perluasan pertanggungjawaban yang telah diatur dalam KUHP meliputi liability based on fault, pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, dan liability without fault dalam bentuk strict liability and vicarious liability. Bentuk pertanggungjawaban ini terlihat dengan adanya perluasan subjek hukum di rencana Undang-Undang KUHP pidana yang juga mencakup korporasi. Kemajuan di bidang keuangan, ekonomi, dan perdagangan terutama di era globalisasi, serta karena berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi bersifat nasional maupun transnasional, mewajibkan perumusan rencana Undang-Undang KHP untuk memasukkan badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana. Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan juga kepada korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepada orang-orang yang terlibat dalam korporasi tersebut, baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pemilik manfaat. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang kami muliakan, tidaklah mudah bagi negara yang sangat multikultur dan multi etnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi semua berbagai kepentingan. Di sisi lain, materi hukum pidana nasional yang termuat dalam rencana Undang-Undang KHP juga harus mengatur keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah melakukan sosialisasi berupa diskusi publik terjadwal diselenggarakan di 11 kota pada tahun 2021 dan dialog publik yang diselenggarakan di 11 kota pada tahun 2022. Di samping yang sebelumnya pada periode-periode sebelumnya, ini hanya adalah pada periode yang sekarang. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara luring maupun daring yang dihadiri oleh unsur aparat penegak hukum, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi mahasiswa, pers, media, organisasi profesi hukum, organisasi agama, masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia, dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin dan sidang yang saya muliakan. Izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Presiden. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terlebih secara khusus Komisi 3 yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, dengan pemikiran, perhatian, dan kerjasama untuk menyelesaikan undang-undang ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada tenaga ahli, akademisi, pers, media, kelompok-kelompok masyarakat,
dan yang semua telah memberikan perhatian dan masukan terhadap rencana undang-undang ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, masukan, pemikiran, kritik, dan lain-lain terhadap penyelesaian pembahasan rencana undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Interupsi pimpinan. Baik, sebentar. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Saudara-saudara sekalian, seperti kita tahu bahwa semua fraksi sudah menyatakan pendapat pada tingkat 1, sudah menyetujui untuk dibawa ke paripurna tingkat 2, dengan ada fraksi yang menyampaikan catatan pada tingkat 1. Saya sudah berikan kesempatan kepada fraksi yang mempunyai catatan agar menyampaikan catatannya pada sidang paripurna ini. Nah, tetapi tadi yang dilakukan adalah bukan cuma catatan, tapi kemudian meminta mencabut pasal dan lain-lain. Nah, itu yang kita rasa tidak konsisten. Apalagi yang menyampaikan bukan pimpinan fraksi yang tidak hadir pada saat ini. Tadi barusan salah satu fraksi tidak bisa menyampaikan catatan karena mikrofonnya mati. Oleh karena itu kami sampaikan kepada fraksi Demokrat untuk menyampaikan catatannya sebelum kita ambil keputusan lebih lanjut. Waktu kami persilakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati serta para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari fraksi Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP sebagai produk warisan kolonial Belanda. Namun penting untuk diingat serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam RUU KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Fraksi Partai Demokrat menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasi. Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhnya hak-hak masyarakat, terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP ini. Hadirin yang saya hormati, penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik, sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru
dikriminalisasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu, perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini. Demikian pimpinan catatan dari kami Partai Demokrat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada fraksi Partai Demokrat yang sudah memberikan catatan seperti selayaknya yang kita kasih kesempatan pada sidang paripurna pada hari ini. Untuk itu selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan kepada pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang ini dengan lancar. Terima kasih kepada publik juga yang telah menyampaikan masukan-masukan kepada DPR dan teman-teman wartawan yang selama ini setia mengawal dari awal sampai akhir sehingga rancangan undang-undang ini dapat disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan serta jajarannya dan jajaran Kementerian Luar Negeri kami persilakan untuk masuki ruang sidang dan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap di tempat kepada para anggota Dewan agar tetap di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dan dengan ini rapat kami skors.
Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang terhormat jajaran Kementerian Luar Negeri, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum dan HAM RI, yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Dengan ini skors kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh A. Penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir pemerintah, pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada anggota Komisi 1 yang mewakili pimpinan Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudara Sugiono untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Laporan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai hasil pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan atau agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defense Cooperation pada rapat paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2022. Yang terhormat, pimpinan rapat paripurna DPR RI, yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan atau agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defense Cooperation. Saudara pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, perkenankanlah saya menjalankan tugas mewakili pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas. Dapat kami sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Surat Presiden RI nomor R42-Pres-09-2022 tanggal 7 September 2022, di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 September 2022
yang telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk membahas RUU tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan bersama-sama dengan pemerintah. Maka rapat internal Komisi 1 DPR RI pada tanggal 20 September 2022 memutuskan untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tersebut. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tersebut di atas, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan para pakar dan akademisi dalam rangka mendapatkan masukan tentang RUU tersebut. Selanjutnya, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan pembicaraan tingkat 1 dalam rapat kerja dengan pemerintah, yakni Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Dirjen Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 November 2022 untuk membahas rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. Pembahasan tersebut di atas berlangsung secara kritis, mendalam dan terbuka, yang pada akhirnya fraksi-fraksi yang ada di Komisi 1 DPR RI bersama-sama dengan pemerintah menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan yang telah ditandatangani pada tahun 2007 untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rangka pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI hari ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan. Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, aspek pertahanan secara signifikan menentukan posisi tawar suatu negara dalam tatanan hubungan antar negara dan politik internasional. Oleh karena itu, aspek pertahanan negara harus dianggap sebagai prasyarat bagi suatu negara untuk menangkal segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa tersebut. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Jalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerjasama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional, termasuk kerjasama dalam bidang pertahanan. Kerjasama antar negara dalam bidang pertahanan tidak hanya ditujukan untuk meminimalisir potensi ancaman yang ada, namun juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan sebuah negara. Melalui kerjasama dengan negara yang memiliki kemampuan pertahanan yang sudah diakui, sebuah negara dapat belajar dan menyerap pengetahuan dan teknologi terkait pertahanan melalui skema transfer teknologi. Selain itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luas. Wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, salah satunya dengan pemerintah Republik Singapura.
pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan ini memiliki nilai strategis karena untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara serta penguatan kerjasama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional masing-masing negara dengan didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling percaya, dan pengertian. Komisi 1 DPR RI berharap dengan disetujuinya rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan menjadi undang-undang dapat mendukung peningkatan kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kedua negara. Melalui persetujuan ini terdapat keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terrealisasi. Samping itu, kami mengharapkan pula kerjasama di bidang pertahanan ini terjadi hubungan baik antara Indonesia Singapura dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan, demikian laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. Selanjutnya, Komisi 1 DPR RI harapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI hari ini terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi undang-undang. Mengakhiri laporan hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi 1 DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut di atas. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para anggota Komisi 1 DPR RI dan kepada tim interdepartemen pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RU tersebut di atas. Selanjutnya, kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi 1 DPR RI dan rekan-rekan dari kalangan pers, kami juga menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang setinggi-tingginya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Pimpinan Komisi 1 DPR RI, Ketua Mutia Fiada Hafidz, nomor anggota A267 ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sugiono yang mewakili pimpinan Komisi 1 DPR yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Dari hasil laporan juga monitor kami selaku pimpinan DPR bahwa keputusan di Komisi 1 dalam keputusan tingkat 1 itu tidak ada fraksi-fraksi yang memberikan catatan, oleh karena itu saya tidak akan memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi menyampaikan catatan karena tidak ada. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan dapat disetujui? Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan,
Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan dapat disetujui atau disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan sampaikan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Singapore on defense cooperation. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia, perwakilan dari Menkumham dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita pada bangsa dan negara. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda antara lain penyampaian pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Singapore on defense cooperation. Bagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya oleh pemerintah dan Komisi 1 DPR RI dalam pembicaraan tingkat pertama pada tanggal 28 November tahun 2022 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya atau pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI dalam pengambilan keputusan untuk disahkan. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, dengan disetujuinya rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka terbentuklah payung hukum bagi upaya kerjasama di bidang pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura. Pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura di
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, tanggal 25 Januari 2022. Menyambut baik kerjasama di bidang politik, hukum, dan keamanan, dengan tercapainya kesepakatan antara lain perjanjian ekstradisi, persetujuan Flight Information Region, dan perjanjian kerjasama pertahanan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami Menteri Pertahanan mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan setuju rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan untuk disahkan menjadi undang-undang. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta kementerian yang terkait dan semua pihak atas segala perhatian, dukungan maupun partisipasinya dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini dapat menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Jakarta 5 Desember 2022. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankanlah kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang terhormat jajaran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang terhormat jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan.
Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh A. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. B. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan C. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada anggota Komisi 1 yang mewakili pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudara Sugiono untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Laporan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai hasil pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan, agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning cooperation in the field of defense pada rapat paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2022. Yang terhormat para pimpinan rapat paripurna DPR RI, yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan para hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan, agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning cooperation in the field of defense. Pimpinan, anggota Dewan, dan hadirin yang kami muliakan. Perkenankanlah saya mewakili pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Surat Presiden nomor R61-Pres-12-2021 tanggal 27 Desember 2021, di dalam surat tersebut Presiden menugaskan kepada Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 3 Februari 2022 yang telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama di bidang pertahanan,
bersama-sama dengan pemerintah, maka rapat internal Komisi 1 DPR RI pada tanggal 15 Maret 2022 memutuskan untuk melaksanakan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Pimpinan, anggota Dewan, serta hadirin yang kami muliakan. Dalam proses persiapan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan para pakar, akademisi, dalam rangka mendapatkan masukan tentang rancangan undang-undang tersebut. Selanjutnya, Komisi 1 DPR RI telah melaksanakan pembicaraan tingkat 1 dalam rapat kerja dengan pemerintah. Dalam hal ini dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, yang diwakili oleh Dirjen Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM, yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, pada tanggal 28 November 2022 untuk membahas RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan. Pembahasan pembicaraan tingkat 1 tersebut di atas berlangsung secara dinamis, kritis, mendalam, dan terbuka. Yang pada akhirnya fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR RI bersama-sama dengan pemerintah menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan untuk selanjutnya dibahas dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rangka pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI hari ini. Pengesahan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama pertahanan memiliki nilai strategis, karena untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara, serta penguatan kerjasama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional masing-masing negara yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling percaya, dan pengertian. Komisi 1 DPR RI berharap dengan disetujuinya rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan menjadi undang-undang dapat mendukung peningkatan kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kedua negara. Melalui persetujuan ini terdapat keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terrealisasi. Di samping itu, kami mengharapkan kerjasama ini dapat menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Fiji, sehingga diharapkan peran penting Fiji di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terus terlaksana. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Demikian laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan. Selanjutnya, Komisi 1 DPR RI mengharap persetujuan rapat paripurna DPR RI hari ini terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama di bidang pertahanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi undang-undang. Mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi 1 DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para anggota Komisi 1 DPR RI, kepada para pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, dan kepada tim pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan rancangan undang-undang tersebut di atas. Selanjutnya,
Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi 1 DPR RI, serta teman-teman dari kalangan pers. Untuk semua kerjasama tersebut, kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Pimpinan Komisi 1 DPR RI, Ketua Mutia Fiada Hafidz, nomor anggota A267 ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sugiono yang mewakili pimpinan Komisi 1 DPR yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Dan menurut laporan yang diterima dari Komisi 1 serta hasil monitoring pimpinan bahwa untuk kesepakatan dari tingkat 1 dan dibawa ke tingkat 2, tidak ada fraksi-fraksi yang menyampaikan catatan. Oleh karena itu kami akan langsung menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya membacakan pendapat akhir Presiden Republik Indonesia pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan. Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of Fiji concerning cooperation in the field of defense. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Pada hari yang berbahagia ini, kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda antara lain penyampaian pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah selesai pembahasannya oleh pemerintah dan Komisi 1 DPR RI dalam pembicaraan tingkat pertama pada tanggal 28 November tahun 2022
dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI dalam pengambilan keputusan untuk disahkan. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, dengan disetujuinya rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka terbentuklah payung hukum bagi upaya kerjasama di bidang pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Fiji. Pengesahan persetujuan tersebut akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara, yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, sehingga dapat diharapkan dapat mendorong peran penting pemerintah Republik Fiji di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta penguatan kerjasama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami Menteri Pertahanan mewakili Presiden Republik Indonesia dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan setuju rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan untuk disahkan menjadi undang-undang. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta kementerian yang terkait dan semua pihak atas segala perhatian, dukungan maupun partisipasinya dalam menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang ini. Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini dapat menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jakarta 6 Desember 2022 atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.
Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Selanjutnya, kepada Menteri Pertahanan, jajaran Menteri Kementerian Luar Negeri, dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM, kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada anggota Dewan agar tempat di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Skors rapat kami cabut. Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan dengan izin Dewan maka perkenankanlah kami menutup rapat paripurna dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.